bergerak, diciptakan kita bernafas, bisa berbicara, bisa ketawa, bisa menangis, bisa apa lagi Bu? Bercanda, ya. Saya kurang mahir bikinnya ya. Bercanda, gitu ya. Inilah yang lagi viral hari ini. Ya makanya kita angkat tajuk ini pada hari ini. Salawat beriring salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga adalah manusia seperti kita. Beliau juga bernafas, beliau makan, beliau minum, beliau bercanda, beliau ketawa, beliau senyum, ya. Beliau menikah, beranak, ya. Tapi tentu saja makomnya tinggi, lebih tinggi dan paling tinggi daripada manusia-manusia yang lainnya. Ya, apalagi kita. Kalau kita nih sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, memang terakhir ya nih istilahnya nggak jumpa dengan Nabi, tak pernah memandang wajah Nabi. Jadi apalah diri kita ini ya, bagaikan apa kalau kata ibu-ibu seperti rengginang di dalam kotak kongwan. Gitu doang gitu. Ya, itulah kita. Rasanya macam tak layak kita bersanding dengan Nabi Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kok kita pingin bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini mohon maaf dulu nih telat, sebab apa tadi? Ya maklumlah ya ibu-ibu ya, ibu-ibu rempong di pagi hari, kemudian mau pergi melarikan diri ke sini, sebentar aja tangan kaki udah dikekep sama anak-anak, ya. Kemudian bangunnya juga agak telat karena tadi malam alhamdulillah kita ada pembukaan Maulid Nabi, ya Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Majelis Taklim Baitul Habib dan Majelis Taklim Baitul Zahra. Alhamdulillah full house sampai mana lagi tikar biar bisa dikembangkan gitu, ya. Alhamdulillah, masya Allah luar biasa sekali bagaimana para umat Nabi Muhammad SAW tadi malam itu yang berkumpul di Majelis Ilmu Anas di yayasan binaan kami, ya luar biasa banyaknya. Kemudian juga luar biasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu mungkin ada yang istilahnya backgroundnya mungkin bukan dari pesantren ya, dari bukanlah seorang santri dulunya ya, atau mungkin baru-baru masuk hijrah bergabungnya sama Musas. Mungkin belum mengetahui secara dalam bagaimana warna-warni umat muslim ini ya, dalam sedunia ini berbeda-beda. Ada yang intensitas intensitas keilmuannya ya bervariatif gitu ya. Ada yang bahkan pelongok-pelongok mungkin apa nih yang dibaca sama Habib ini tadi malam ya. Nah, tadi malam itu ada pembacaan kitab Maulid Ad-Dibai. Nanti ada juga kitab Simtud Duror. Ini biasa kitab-kitab yang dibaca untuk dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu kalau yang sudah sampai mengetahui oh ini apa yang dibacanya, apa yang sekarang kita lakukan, kenapa ini kok maulid begini ya. Kalau kita kan biasanya maulid cuma ceramah saja, tausiah ya. Jadi mungkin bingung, tapi ada yang sudah paham. Yang paham ini kita melihat ketika mereka membaca kitab kemudian mengirimkan salawat-salawat, ada yang sampai menangis, meneteskan air mata saking terharunya, dengan saking terbawanya dengan emosi ketika membaca kitab tersebut, kemudian salawat. Apalagi orang yang tahu artinya, ya. Apalagi orang yang tahu arti kitab tersebut, ya. Apalagi orang yang paham makna salawat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka pastilah dia akan menangis. Apalagi kalau orangnya tahu kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW, ya. Dari ujung kulit buku sirah, dari cover depan ke cover belakang, itu pasti dia akan sangat-sangat menginginkan perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin yang masih baru-baru bergabung mungkin dengan kajian, ya jangan langsung bilang tak maulah
maunya yang biasa-biasa aja gitu ya. Islam garis biasa. Wah, ada itu ya. Garis lurus aja lah yang biasa aja, ada maulid tausiah aja gitu. Ya monggo, nggak apa-apa ya. Asalkan masih Islam, alhamdulillah gitu ya. Asalkan masih cinta dengan Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah gitu. Jadi kalau mau merasakan nuansa yang berbeda, cobalah datang kepada Maulid Nabi yang ada pembacaan kitab-kitab tentang Nabi Muhammad SAW di dalamnya, yang ada salawat-salawat dilantunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Tak kenal maka tak sayang, itu betul-betul lah. Kalau kita tak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita nggak akan sayang dengan Nabi Muhammad, tak akan pernah siapa ya Nabi Muhammad? Oh iya Nabi kita, dah cukup pada saat itu aja udah rasa itu Nabi. Tapi tidak ada perasaan kok ingin jumpa dengan beliau. Ini sebab apa? Tak mengenalnya. Coba angkat tangan, kita survei sebentar. Ada nggak yang pernah menamatkan kitab sirah, kitab tentang sejarah Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya? Walaupun tipis. Ada satu. Lagi? Tak ada. Kita mungkin ada yang hafal Quran, khatam Quran, ya, Masya Allah, itu bagus. Ya, kemudian harusnya disusul juga dengan hafal beberapa hadis, terutamanya hadis Arba'un Nawawi yang 40. Ya, 40-an hadis itu minimal jadi pegangan lah, ya. Kemudian kalau mau nambah keren lagi, haruslah mengenal Nabi Muhammad SAW berdasarkan sirah-sirahnya yang muktabar, yang sahih. Itu baru kita akan mengenal Rasulullah, baru kita akan merasa ingin jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana candanya Nabi, bagaimana guraunya Nabi. Ya, sebelum masuk ke sana kita akan membahas dulu adab-adab bercanda, adab-adab gurau. Ya, kalau orang Pekanbaru itu Riau ini ya gurau lah bahasanya ya. Kalau orang Jakarta ya itu tadi bercanda. Itu. Salahkah? Kita yang satu itu bercanda, kata dia gitu. Boleh nggak dia bercanda seperti itu? Kontennya apa ya? Ada yang pernah lihat di media sosial? Iya, UGM ya. Masya Allah. Ya, memang usia segitu lagi lucu-lucunya. Tapi hidup ini terasa hambar kalau nggak ada bumbunya. Ya, kalau kita lurus aja kayak bendur lurus aja, nggak ke kanan nggak ke kiri, ini istilahnya nggak ada dia mewarnai kehidupannya dengan candaan walaupun sedikit. Lurus aja. Ketika orang ketawa, diceritain tentang kisah yang lucu, orang lain ketawa, dia diam. Enak nggak? Ibu-ibu kalau dapat pasangan suami yang kayak begitu, yang diem aja, kita bercandain dia, kita gurauin dia, ya. Bang, tahu nggak? Ada yang lucu tadi loh, kayak gini. Kadang kita kalau nunjukin HP kita tuh ada yang kita lihat lucu tuh ya, kita tunjukin sama suami. Bang, lihat Pak. Enak Bu kalau satu frekuensi ketawa kita sama-sama, tapi kalau dia nggak satu frekuensi, ya lucu banget ini loh, Bang lucu banget. Nggak enak, ya tapi gimana lagi, memang kehidupan tuh ya begitu Bu ya. Orang yang suka bercanda biasanya pasangannya yang datar gitu. Alhamdulillah, yang penting nikah, ya enggak? Asal dia jangan suka marah-marah KDRT, ngomongin kita, maki-maki kita, itu ya udahlah, cukup lah. Nggak apa-apa dia diam aja, memang berarti apa tuh, ibu dapat paket suami silent mode. Ya, nggak masalah. Yang penting apa? Dompetnya lancar, tebal, buat kita transferan terus masuk, senang. Ya, Pak, nggak perlu kita ngebayar, ngelucu dulu biar dapat duit itu. Wah itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nggak perlu kita ngelucu dulu kepada suami, Bang kasih duit dong Bang, pinjem dulu 100. Enggak. Alhamdulillah dia kasih, ya sudahlah, syukuri apa saja yang ada. Taib, ya. Memang enaknya tuh hidup tuh ada candanya sedikit. Janganlah kita sedih-sedih kali. Ya kayak merana kali hidup kita ini. Padahal sebenarnya Allah memberikan karunia canda itu kepada kita. Memberikan karunia
gerakan otot-otot di mulut kita ini, di lidah kita ini untuk bisa menyimpulkan tali senyuman. Nah, bisa Ibu senyum. Sedekahlah hari ini sama saya. Tabassumuka fi wajhi ahika, sedekah, senyumlah. Nah, enggak pandai senyum, pinjam cermin. Kan ada cermin. Nah, tolong senyum. Ya. Begitu. Menyenangkan hati saudara itu pun pahala. Ya. Baik. Kita masuk pada suatu kisah. Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata kepada murid-muridnya, apa benda yang paling tajam di dunia ini? Apa, Bu? Lidah tetangga? Atau lidah netizen? Ibu ini udah pandai langsung jawab, padahal saya tadi mau ngasih tahu, saya harap menjawab pisau, silet, pedang, kayak murid-muridnya Imam Ghazali menjawab. Terus dijawab sama Imam Al-Ghazali, ada yang lebih tajam dari itu tadi lidah. Ibu udah tahu lah itu semua ya. Ya, lidah dia nggak bertulang, tetapi kok bisa cut. Wah, tambah pula dengan ekspresinya lagi kan. Sakit kalau menyakitkan. Happy, senang kalau dia membahagiakan ucapan-ucapan tersebut ya. Tapi memang betul-betul kita harus hati-hati dengan lidah, dengan lisan kita ini, karena itu pula yang mengkontribusikan kita untuk masuk neraka itu memang dari mulut, dari lisan. Jadi hati-hati betul. Ya, jadi kewajiban kita untuk tetap memperhatikan lisan kita, apa yang kita ucapkan, ya, walaupun itu bentuknya candaan, harus tetap hati-hati, jangan sampai candaan tersebut menyakitkan hati lawan bicara kita. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Sa'id bin Al-As pernah berkata kepada anaknya, kurang bercanda dapat membuat orang yang ramah berpaling darimu. Sahabat-sahabat pun akan menjauhimu. Namun canda juga bisa berdampak negatif, yaitu apabila canda dilakukan melampaui batas dan keluar dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Seperti itu ya. Canda yang berlebihan dapat mematikan hati, mengurangi wibawa, dan menimbulkan rasa dengki. Ini betul banget. Ya, kalau kita nggak pernah bercanda, orangnya kok spanningnya tinggi kali, senggol bacok, gitu. Serem orang mau mendekatinya, nggak pernah senyum, nggak pernah bercanda, gitu ya. Jadi orang-orang nggak mau kawan sama dia. Sebab itu tadi, kok kayaknya sadis banget, nggak pernah ada senyum pun kagak, apalagi bercanda. Nggak ada orang yang mau kawan sama dia. Kebalikannya kalau misalnya muka kita istilahnya welcome, senyum, orang mau mendekati kita, orang mau ngajak kita berteman, menegur kita tuh enak gitu. Ya. Cuma kalau terlalu sering bercanda, maka bisa akan melontorkan karisma wibawa. Ya. Ibu-ibu mungkin sudah tahu semua hal ini ya. Ini pun bisa terjadi kepada dai dan daiyah ya, ustaz dan ustazah. Kalau terlalu banyak dia bercanda, kadang-kala bercandanya ini bisa melontorkan wibawa dan karismanya. Ya, itu. Jadi banyak kalilah bercandanya, banyak kalilah guraunya di dalam tausiahnya. Jamaahnya pun akhirnya gak enak, semua ustaz ini ketawa aja kerjanya gitu. Gitu ya. Ustazah nih entah apa aja, isi konten tak ada. Ya, gurau aja, canda aja. Kadang-kala candanya poligami pula. Awak tak senang poligami nih. Ini ada Bu, ibu-ibu garis keras saya kasih lihat survei ya. Ustadz tuh satu ada yang memang candaannya poligami terus. Ini beda kalau yang bicara ustazah ya. Nah, karena kita senasib sepenanggungan. Kok ditanya ustazahnya pun sebenarnya tak mau juga di poligami misalnya gitu kan. Tapi ketika penyampaian alhamdulillah enggak terasa sakit, Bu. Tapi kalau ustadz yang menyampaikan banyak juga ternyata ibu-ibu ini kalau ditanya enggak suka saya mau ustadz itu. Candanya poligami terus, enak aja, enggak semudah itu. Kata dia kayak gitu ya. Nah, itu dia. Jadi melunturkan wibawa. Kemudian apa lagi? Mematikan hati. Kalau terlalu banyak bercanda setiap hari, isinya bercanda aja hidup ini, mati hati itu. Seakan-akan dunia ini terus berlangsung terus, indah sekali, ketawa-ketawa aja isinya. Ya.
Tahu-tahu ternyata sudah diintai sama malaikat maut. Dan dia ketika mati, ketika dicabut dalam nyawanya ini, dalam keadaan terlalu banyak bercanda, mungkin ketawa-ketawa. Itu bahaya. Ya, kita boleh bercanda tapi ada batasnya. Seorang dokter, itu ada dokter lah, pakar tulang, ada buat konten juga di Instagram, dokter siapa saya lupa namanya. Beliau ada edukasinya juga kadang-kadang. Edukasi, datang membawa pasien, dikasih foto videonya, telah minta persetujuan dari pasiennya. Pasiennya itu terbuka rahangnya, nggak bisa ditutup lagi. Kayak gitu ya. Itu disebabkan apa? Ototnya ketarik, tulang rahangnya itu mengunci, jadi terbuka terus. Pergi ke rumah sakit kayak gitu terus. Ketemu dokter itu tinggal dikretek gitu sama dokternya itu. Pokoknya ada ilmunya gitu. Dokter tulang ya. Disebutkan sama dokternya, ini disebabkan jangan terlalu besar menganga, menguap, ataupun ketawa. Jadi hati-hati. Memang sudah ada, betul memang. Di dalam Islam sudah ada batasan nih, canda itu ada. Batasan kita bergurau, bercanda, senda tawa, semuanya itu ada batasannya. Jadi jangan terlalu sering ketawa-ketawa, nanti mulutnya terbuka gitu. Ya, menguap juga. Menguap jangan terlalu besar, kata dokter. Itu betul tuh. Dalam Islam kita kalau menguap, ya, menguap jangan terlalu besar kali, terus ditutup. Dengan menutup itu refleks, ada batasan sedikit menguap. Tapi kalau enggak ditutup, betul-betul terbuka mulut kita itu. Kalau nyangkut kayak tadi gimana? Itu dia bahaya. Jadi semuanya memang ada batasnya. Kemudian apa? Menimbulkan rasa dengki, rasa sakit hati. Kadang-kala orang-orang nggak suka dengan candaan kita. Kita ngerasa orang nggak masalah, ternyata di dalam hatinya orang nggak suka, sakit hati. Ya, sakit hati dia. Enak aja dia ngomongin kayak gitu sama aku. Coba dia ngerasain. Enak aja aku dijadikan bahan candaan, bahan ketawa sama kawan-kawan ini. Kayak gitu. Dalam hati, mungkin di luar mungkin tersenyum, tapi dalam hati nggak suka. Maka itu apa? Candaan seperti ini menimbulkan rasa sakit hati, rasa dengki, rasa hasad, dan sebagainya. Yang buruk-buruk lah. Ya. Baik. Cuma memang Allah memperbolehkan kita bercanda. Kenapa? Di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 43, wa annahu huwa adhaka wa abka, dan sesungguhnya Allah lah yang membuat orang tertawa dan menangis. Berarti boleh kita menangis, boleh kita tersenyum, boleh kita ketawa. Karena Allah sudah menyebutkannya, firman-Nya di dalam Al-Quran. Hidup. Jadi jangan diharam-haramkan orang musik bercanda, haram. Jadi polisi dia haram terus, nggak capek hidupnya haram. Coba dibawa senyum dulu, bawa ketawa, enjoy gitu loh. Ya, hidup kita nggak terlalu kaku seperti itu. Islam saja mengakomodir untuk ketawa, lantas kenapa kita mengharamkan diri kita dari ketawa ataupun bercanda? Ya. Dan sesungguhnya Allah lah yang membuat orang tertawa dan menangis. Menurut Ibnu Abbas, berdasarkan ayat ini, canda dengan sesuatu yang baik hukumnya adalah mubah. Hukum dasarnya apa? Mubah, boleh bercanda. Lantas kenapa kok dia bisa menjadi makruh, dibenci? Kalau misalnya candaannya itu tadi ada unsur bohongnya, ya, bisa berubah hukumnya dari mubah menjadi makruh, dari makruh juga nih kadang-kala menjadi haram jika kontennya isinya bohong. Berdosa canda dengan kebohongan, berdosa dengan memfitnah orang. Dijadikan fitnah itu bahan lelucon, itu berdosa, haram hukumnya. Tapi hukum dasarnya apa tadi? Mubah, boleh. Ya. Baik. Intinya kita ketawa ataupun bercanda sesuai dengan ajaran dari kitabullah, ayat Al-Quran maupun sunnah Nabiullah.
dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan ceritakan sedikit kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau bercanda. Ya, berarti ini panduan kita dalam bercanda. Karena hadis itu definisinya adalah perbuatan dan perkataan dan takrir Nabi. Maka di dalamnya canda Nabi pun ya itu adalah hadis. Ya, baik kita bacakan sedikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Betul, hanya saja aku selalu berkata benar." Nah, itu bedanya kita mungkin ya. Nabi bersenda gurau bersama sahabat-sahabatnya, tetapi apa? Tak pernah berkata bohong. Candanya pun pasti kontennya isinya benar. Baik. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian banyak tertawa karena banyak tertawa akan mematikan hati." Ini hadis riwayat At-Tirmizi. Ya, saya membacakan dalil-dalilnya dulu ya, baru kita ke adabnya, kemudian baru ke kisah-kisahnya yang lucu-lucu. Ya, lucu-lucu sampai juga saya ketawa juga. Oh, ada ternyata kisah-kisah seperti ini. Tunggu ya, Bu. Sebentar lagi kita sampai. Dari Abu Hurairah sudah selesai tadi satu hadis ya. Kemudian dari Aisyah, Rasulullah berkata, saya tak pernah melihat Rasulullah. Aisyah berkata, saya tak pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokan beliau. Beliau biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Nabi pun kalau bercanda ataupun mendengarkan kisah lucu, kemudian respon beliau apa? Senyum. Atau yang paling banter adalah apa? Nampak giginya. Tapi tak pernah nampak sampai tenggorokannya kayak kita mungkin ketawanya. Sampai nampak tenggorokannya. Ya, kalau Nabi batasnya nampak giginya. Nah, nanti kita ceritakan. Sebentar, belum sampai. Sabar ya, Bu ya. Cerita lucunya banyak nih. Saya pun ketawa-ketawa juga dengarnya. Baik. Lanjut, panduannya, ini adabnya. Yang pertama, tak menjadikan simbol-simbol Islam seperti ayat Al-Quran, hadis, kemudian apa lagi simbol Islam nih, pakaian-pakaian ketakwaan, jilbab, hijab misalnya, ya, kemudian apa lagi macam-macam jenisnya, Al-Quran dan sebagainya menjadi bahan gurauan. Yang latest, yang paling terakhir ini yang luar biasa, akhirnya dia menuai apa yang dia buat, ya. Jadi kita semoga beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Awalnya bercanda, tapi bercandanya udah luar biasa, membawa simbol agama Islam sehingga akhirnya dipolisikan, ya. Tahu kasus itu ya, yang perempuan berjilbab mempermainkan jilbabnya, ya, makan es krim dengan gaya yang tak senonoh. Nah, ini sudah dipanggil, dipolisikan, kemudian sudah minta maaf. Kita berdoa kepada Allah SWT agar dia diberikan hidayah, agar dia bisa menjadi muslimah yang salehah, menutup auratnya dan tak menjadikan lagi candaan-candaan yang menjadikan simbol-simbol Islam ini sebagai lelucon, ya. Ayatnya apa? Surah At-Taubah ayat 65. Dan jika kamu tanyakan mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Ya, ini kata-kata sering dan pasti akan diulang-ulang di dalam sejarah dan akan diulang di masa depan juga. Biasanya orang pasti akan menyesal ketika sudah dipolisikan ataupun dibicarakan orang kesalahannya, kemudian apa katanya, saya nggak bermaksud demikian, ya, sesungguhnya saya hanya bercanda. Nah, ini banyak ini orang selalu bilang kayak gitu. Kalau sudah dipolisikan, diviralkan, ya, apa yang salah pada dirinya, candaan-candaannya itu tadi, ya, ayatnya ataupun kalimatnya yang selalu dipakai itu, ya, saya tak bermaksud demikian. Ya, mohon dimaafkan, saya maksudnya hanya bercanda. Gak ada niatan saya untuk mengatakan itu, melakukan itu. Biasa orang buat seperti itu. Biasanya kalau lagi
sudah dikasuskan masuk polisi, kemudian baca surat apa? Permohonan maaf. Ya, seperti itu. Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah dan Rasul Allah kamu selalu berolok-olok? Ini orang-orang kafir, orang-orang munafik dan sebagainya yang mempermainkan ayat-ayat Allah, yang mempermainkan hadis Nabi Allah. Itu. Enggak patut, enggak layak mempermainkan ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, kemudian juga simbol-simbol Islam, ya, enggak patut, tak boleh, ya. Berdosa enggak? Ya berdosa. Kemudian yang kedua, jangan menjadikan kebohongan dan mengada-ngada sebagai alat untuk menjadikan orang lain tertawa. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, celakalah bagi orang yang berkata dengan berdusta untuk menjadikan orang lain tertawa. Celakalah dia, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad. Nah itu, luar biasa ancamannya ya. Celakalah orang yang membuat orang lain tertawa tapi kontennya bohong, apalagi fitnah. Itu, hanya supaya orang tertawa. Misal contohnya, ini banyak ya. April Mop, September Mop nggak ada loh, Oktober Mop tak ada. Orang biasa buat April Mop. Ini pun budaya orang kafir, ya, meniru membohongin orang supaya orang ketawa, ya. Kemudian dia pula ternyata sedang meng-April Mop, ternyata di April Mop balik sama kawan-kawannya. Saya tahu bahwasanya kamu akan buat April Mop kepada saya, dia bilang gitu. Kemudian satu lagi bilang, saya tahu bahwa kamu tahu dia akan melakukan apa dan sebagainya. Aduh, dijadikan bahan candaan, ini luar biasa. Apalagi isinya kalau kebohongan, tuh kasihan. Ngeprank, kasihan kali itu. Kalau ngeprank, orang udah percaya apa yang dikatakan ternyata bukan, ya. Itu bahaya ngeprank ini ya. Kalau bisa, kalau mau jadi konten kreator jangan ngeprank, ya, jangan ngeprank, coba cari yang kreatif gitu loh, ya, biar kontennya digemari orang, jangan isinya kebohongan. Ketiga, jangan mengandung penghinaan, meremehkan dan merendahkan orang lain. Buncit, kata dia kayak gitu. Ya, ini sering masalah terjadi di kalangan suami istri, saling mengolok-ngolok sampai ketawa-ketawa, gendut, dia bilang kayak gitu. Ya, tapi ibu suka nggak digituin sama suami? Kalau suka nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak suka, suami nggak suka, dia bilang kayak gitu sama suami misalnya, pesek, kata dia kayak gitu. Padahal dia nggak tahu pesek itu kalau disebutkan kepada dirinya, si suami nggak tahu nih, istrinya itu nggak suka kali kalau dibilangin dia tuh pesek. Coba akhirnya merendahkan istrinya, menghina istrinya, sekaligus menghina penciptanya. Itu hati-hati, ya. Kecuali kalau misalnya si istrinya ridho dipanggil pesek, ya. Gitu. Jangan meremehkan orang, merendahkan orang lain, ya. Baik di alam nyata maupun di dunia maya, ya. Hati-hati betul. Ngirim-ngirimin smiley atau ikon-ikon itu tuh ya, hati-hati. Tangan kita ini akan semua diminta pertanggungjawabannya ketika ngantar sesuatu, membuat lelucon dari fisik orang misalnya, ya. Kemudian ada itu, pokoknya orang mempunyai satu mungkin atau beberapa hal, banyak mungkin juga boleh jadi hal-hal yang nggak boleh disentuh sama orang lain ataupun dijadiin bahan candaan, ya. Dulu kami di Mesir itu kan semua orang pada nikah, bukan semua orang sih, kebanyakannya mahasiswi itu nikahnya cepat, nikah dini, Bu. Jadi begitu landing bandara Kairo itu udah ada yang ngecop tuh. Jadi tandain tuh, oh ini kayaknya yang mau kita nikahi gitu ya. Akhirnya dilamar, kemudian nikah. Nah, bagi yang tidak lolos screening senior itu, ya sudah melanjutkan tahun 1, tahun kedua belajar. Kalau kata mereka, leluconnya laki-laki mahasiswa di Mesir,
tahun ketiga nggak kepilih, nggak nikah, expire. Waduh, ini bagi jomblo-jomblo fisabilillah itu menyakitkan candaan seperti itu. Ya enggak, Bu? Iya. Iya, kalau misalnya nggak diharamkan sama Allah, sekali senggol bacok gitu ya. Mungkin bacok gitu. Saking sakit hatinya dibilang nggak laku. Wah, itu emang parah itu bagi jomblo-jomblo ya. Atau misalnya janda. Janda selalu terdepan. Emangnya jandanya suka dibilang kayak gitu? Ya, ada yang suka mungkin, ada yang mungkin lebih banyak orang yang tak suka. Janda tuh seolah-olah dihinakan atau misalnya dikasih stigma, dilabelin ini bakal ngerebut suami orang kalau udah jadi janda. Pokok hati-hatilah tuh ada janda. Ada beberapa orang yang tak suka, jadi kita harus hati-hati menjaga lisan kita. Mungkin juga ibu mertua ngelihat menantunya, padahal menantunya udah bersih-bersih seharian tuh ya, giliran dia istirahat pegang HP baru sebentar loh, baru sekitar 5 menit pegang HP, itu pun ngelihat apa ceramah ustadz. Wah, tapi kan nggak kedengeran gitu suaranya. Apa kata mertuanya? Mungkin dia cuman menyenggol bercanda, dia bilang HP terus, dia bilang kayak gitu. Sakit hati tuh menantu. Aku udah bersih-bersih dari tadi, lu aja nggak ngeliat gitu dia kan. Aduh, bagi mertua itu bercanda, bagi menantu itu menyakitkan. Nah, itu ya. Atau kapan lagi punya anak diajak bercanda gitu. Kadang-kadang kita gak suka dengan topik-topik seperti itu ya. Loh, terus orang langsung nyalahin, kok susah kali jadi orang, baperan aja kerjanya, masa kasih canda aja sedikit langsung tersinggung kata orang ini kan. Nah, itulah tadi, memang kita harus pandai-pandai menyaring perkataan kita. Boleh jadi ya lihat orangnya, kalau orangnya memang senang diajak bercanda nggak masalah, alhamdulillah. Tapi tetap juga disaring apa candaan-candaan kita. Tapi kalau orangnya memang nggak suka dicandain, ya udah ngomongnya baik-baik aja, yang lurus-lurus aja. Saya punya suami saya itu tipikal apa, diemnya banyak ya. Tapi kalau sekali nyeletuk lucu. Cuman kita processing dulu. Otak tuh proses 1-2 detik baru kita paham, baru kita ketawa gitu. Ada yang canda yang agak-agak mengajak kita berpikir gitu loh. Ah, ini bagus. Ya, ini bagus. Ya. Kalau yang sekali tanpa berpikir cuma langsung didengar langsung menyakitkan, itu tak bagus. Ya. Coba bercanda tuh yang berbobot sedikit. Ya. Menunjukkan kelas kita itu canda itu. Baik. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 disebutkan, Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Nah tuh ya, karena boleh jadi mereka yang tadi diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Itu betul tuh. Dan jangan pula wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Ya. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, jangan pula kamu memanggil dengan gelar yang buruk. Ini panduannya di dalam Islam. Kalaupun kita bercanda memanggil nama orang, panggillah dia dengan nama yang baik. Orang tuanya udah kasih nama dia baik loh. Ya. Siapa namanya? Fitri misalnya. Fitri, ada yang namanya Fitri di sini? Ada. Di luar Fitri kata dia. Intinya apa? Dipanggilnya siapa? Yang menyakitkan. Pernah dapat Fitri? Udah dikasih nama Fitri sama orang tuanya, dipanggilnya yang lain gitu. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Allah sudah menciptakan kita dengan kehormatan dan kemuliaan. Jangan kita pula membuat diri kita menjadi rendah dengan apa candaan kita yang di bawah kelasnya. Ya. Membuat apa? Orang melihat kita, ya Allah, kok dia bisa bercanda seperti itu? Nggak seharusnya dia bercanda seperti itu, bikin malu gitu. Ini orang-orang banyak yang bercanda mungkin lewat mulut, tapi sekarang tak kalah banyak juga yang bercanda lewat komentar. Ya,
ditulis entah apa gitu postingan, kemudian dia berkomentar di situ. Komentarnya mengolok-olok dirinya sendiri, kemudian apa? Membuat downgrade dirinya sendiri. Jadi jelek dia di sini. Apa mempermalukan dirinya sendiri. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian apa? Ada yang namanya candani sarkastik. Ya. Sarkastik. Kalau kita tak paham, gimana tuh? Itu sarkastik. Paham ibu-ibu sarkastik? Kapan-kapan lah ya kita cerita itu. Lanjut. Panduan berikutnya, adab-adabnya adalah nomor 4. Tak boleh menimbulkan kesedihan dan ketakutan terhadap muslim yang lain. Nabi Muhammad SAW bersabda, tak halal bagi seseorang menakut-nakuti sesama muslim lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Gak halal bu, berarti haram menakut-nakuti sesama muslim lainnya. Ngeprank pakai yang pakai ini loh, pakai topeng-topeng yang mengerikan, ya, atau apa namanya, ya Allah, candan-candan yang pranking, pokoknya itu yang menakut-nakuti umat muslim yang lain, saudaranya sendiri gitu. Ada yang pakai topeng yang ngeri itu kemudian bawa parang, tiba-tiba gitu ya, atau apa, pocong, pakai pocong kemudian ngeprank, kalau misalnya nanti malah kebacok gimana? Nggak semua orang kuat mental ya. Ada yang jatuh serangan jantung, bisa tanggung jawab? Tidak bisa. Nah, itu dia, berdosa dia, membunuh muslim secara tidak langsung. Nggak ada niatnya memang, tetapi apa? Itu pula yang menyebabkan dia wafat gara-gara spot jantung nampak pocong. Padahal pocong itu adalah manusia. Nah itu dia. Hati-hati betul. 5. Yang nomor 4 salah satunya contohnya adalah juga apa? Tadi kan ketakutan, kesedihan ya. Kalau kita bercanda dengan anak-anak, hati-hati betul. Mengiming-imingi mereka dengan sesuatu, kemudian ternyata kita tak kasih sesuatu itu. Adik, sinilah, gantengnya, Masya Allah, sinilah, mau permen enggak? Datang anak tuh dengan sukaria. Apa yang terjadi? Gak ada permennya. Kita ciumi, cup, gemes sekali dah. Gemes-gemes apa lu, dosa. Kasihan anak itu tadi. Dah sedih dia dibohongi. Kecil-kecil baru lahir di dunia nih, berapa tahun baru usianya udah di-prank. Kasihan. Ya. Sering ngeprank anak, maka besoknya dia tak kepercaya lagi dengan orang dewasa nih. Atau sesama manusia. Itu hati-hati betul. Ya, jaga hati anak-anak kita ini. Kemudian 5, jangan bergurau untuk urusan yang serius dan jangan tertawa dalam urusan yang seharusnya kita menangis. Kok ada orang bisa ketawa ketika ada jenazah di depannya, dia sempat pula bergurau. Tuh parah itu. Parah, tak sesuai kondisi. Tak sesuai dengan suasana, orang lagi melayat, dia bisanya bercanda-canda. Walaupun misalnya yang dikasih canda itu adalah kisah yang mayat itu lucu di zaman dulu gitu, pernah terjadi. Kita almarhum pernah dulu melucon kayak gini, atau pernah dia kayak gini, ketawa, padahal ini lagi mati. Ya, jangan bergurau untuk urusan yang serius. Kemudian apalagi contohnya yang serius-serius ini? Ada 3 hal yang seriusnya serius, yang candanya serius. Ini hadis Nabi. 1, pernikahan. 2, cerai. 3, rujuk. Jadi hati-hati betul. Gitulah sama abang ya, ketawa-ketawa deh sama istrinya. Abang cerai kan nanti ketawa-ketawa. Habis tuh, bahaya itu. Ya. Sering canda juga. Mau nikah lagi abang iya mau nikah lagi. Terus itu bahan candaannya, kejadian di madu, di poligami, mau? Enggak. Iya. Hati-hati. Ya. Terus itu tadi ya, ke-6.
Nah, ini adab yang terakhir. Islam tak menyukai sifat berlebihan dan keterlaluan dalam segala hal. Ya, mau kita istilahnya begini. Hal yang baik sekalipun jangan juga terlalu berlebihan. Perhatikan pada hak-hak kita dan hak orang lain. Contoh, suatu masa ada tali di yang nyangkut di dindingnya ataupun di tiang masjid Nabi. Tanya oleh Nabi, ini punya siapa? Nah, ini punya si Fulan. Dia ini digunakan untuk menyanggah tubuhnya agar dia bisa sholat terus menerus. Ya, ini kan ibadah. Ya, sholat itu kan ibadah. Ya, tapi kalau berlebih-lebihan sampai membuat akhirnya apa? Ada hak-hak dari badan kita sendiri yang tercuaikan, tak boleh juga di dalam Islam. Di dalam masjid terus. Suami nggak diurus, anak nggak diurus, lantak mereka lah, gitu ya. Aku sholat aja lah terus, pengajian aja terus, anak tak diurus, tak boleh. Ya, sesuai porsinya saja. Kalau misalnya anak nggak bisa diajak ke pengajian, anak harus dicebokin, harus dimasakin, suami harus digini-gini kan. Pokoknya semampunya, ya semampunya. Itu. Jadi yang berlebihan pun kalau baik pun sekalipun itu pun tak bagus. Ya, berarti karena ada hak-hak orang lain atau bahkan hak diri kita, badan kita. Oke. Itu tadi ya.